Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Selamat siang, ya, menjelang sore, ya, dalam acara podcast PPDB SMA Negeri 1 Raja Galuh di tahun pelajaran 2024-2025. Ya. Sebelumnya kami perkenalkan, ya, ini ada 3 pembicara, ya, dari SMA Negeri 1 Raja Galuh. Yang pertama adalah Pak Haji Agus Krisnanto, SPD. Nah, beliau adalah sebagai Ketua PPDB di SMA Negeri 1 Raja Galuh. Juga beliau mempunyai tugas tambahan sebagai Wakasek Kesiswaan. Yang kedua kami perkenalkan Pak Sahen SPD MPD, ya. Beliau juga adalah bertugas sebagai operator, ya. Dan yang ketiga itu Pak Rian Supriyatna SPD. Beliau juga adalah sebagai operator, ya, dan validator dalam kegiatan PPDB di SMA Negeri 1 Raja Galuh, ya. Baik, ya, sebelum acara dimulai, ya, ini ada beberapa hal pemaparan dari 3 pembicara ini, ya. Yang pertama adalah pemaparan secara umum yang nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Pak Haji Agus sebagai ketua, ya. Nanti dilanjutkan pemaparan secara teknis oleh Pak Rian Supriyatna, dan nanti barangkali ada tambahan dari Pak Sahen, ya. Barangkali itu yang akan dipaparkan pada kesempatan podcast hari ini. Baik, kita lanjutkan. Pak Agus, kami beri kesempatan, ya, untuk memaparkan secara umum kaitannya dengan penerimaan siswa baru di tahun pelajaran 2024-2025. Pak Agus, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya, khususnya yang ada di sini, umumnya mungkin di sini adalah siswa dan siswi kelas 9, ya, untuk tingkat SMP dan MTS, juga para operator maupun para guru di SMP dan MTS. Perkenalkan, saya Agus Krisnanto, saya sebagai Ketua Panitia PPDB di SMA Negeri 1 Raja Galuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit banyak tentang PPDB. Tapi sebelum itu mungkin alangkah baiknya akan saya sosialisasikan dulu keterkaitan dengan SMA Raja Galuh. Jadi SMA Raja Galuh ini merupakan salah satu sekolah negeri di wilayah KCD 9 yang untuk tahun ini, Pak Bobi, ya, kita berada di zona 4 bersama Kecamatan Lewi Munding. Ini memang menjadikan nanti siswanya itu mempunyai prestasi, selain prestasi juga berkarakter di dalam hal profil pelajar Pancasila, seperti itu. Jadi intinya ada balance antara prestasi dan karakter itu sendiri yang akan menjabatani mereka sukses setelah sekolah nanti. Nah, misinya itu tadi saya katakan, ada juga misinya, yaitu mengembangkan potensi siswa baik dari segi akademik dan non-akademik. Jadi selain akademik, kita pembelajaran yang ditunjang oleh guru-guru yang profesional. Kita kurang lebih sekitar 80 guru, Pak. Yeah. Juga ada 20 tenaga kependidikan, ya. Jadi ini sangat memungkinkan sekali untuk bagaimana kita menghimpun sebuah pembelajaran yang baik yang berguna bagi siswa dan siswi yang masuk ke sekolah ini. Selain itu juga kami juga di sini mengembangkan dari segi non akademik. Jadi ketika siswa masuk di sini itu selain mendapat pembelajaran yang nantinya mungkin akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru, ditunjang juga oleh kegiatan non akademik. Itu untuk meningkatkan kreativitas para siswa. Iya. Ya, untuk membalanskan supaya mereka itu tidak hanya berhasil dari segi akademik, non akademik pun mereka diusahakan mempunyai prestasi yang luar biasa. Di antaranya mungkin di sini untuk yang akademik kita menyediakan program pembinaan untuk olimpiade, Pak. Kita prioritas bagaimana kita meningkatkan sebuah hasil pembelajaran, yaitu alat ukurnya adalah menciptakan sebuah murid yang juara di olimpiade. Alhamdulillah beberapa tahun kemarin kita sudah mewakilkan salah satu siswa di antara kita, yaitu siswa di sekolah kita, yaitu menjadi wakil Kabupaten Majalengka di lomba fisika waktu itu, Pak. Dan di tingkat provinsi, alhamdulillah. Dan kemarin di lomba debat bahasa Inggris juga, Pak, kita mendapatkan juara
Iya. Ya, mendapatkan juara yang terakhir kali itu dilihat dari segi akademik. Di non akademik pun kita tidak kalah Pak dengan sekolah yang lain. Kita juga punya prestasi. Di antara yang kemarin 2 minggu kemarin kita mampu mempunyai 4 juara Pak di FS2N tingkat Kabupaten Majalengka. Nah itu di antaranya kita ada tari Pak. Tari ini mewakili Kabupaten Majalengka untuk tingkat provinsi karena kita juara 1 Pak. Iya. Nah itu di antaranya prestasi-prestasi yang ada di sekolah kita. Nah itu mungkin sekilas Pak tentang profil SMA Negeri 1 Rajagaluh. Betul. Nah selain kegiatan tadi Pak yang untuk meningkatkan prestasi akademik dan akademik, kita juga mempunyai program menciptakan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Pak. Betul. Mungkin di sini kalau kebanyakannya beragama Islam ya Pak ya. Jadi kami di sini mendorong siswa dan siswi itu untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah Pak, wajib Pak. Itu karena musholanya terbatas ya Pak ya. Jadi bergantian Pak. Setiap seminggu sekali mereka itu wajib sholat duhur berjamaah tepat waktu Pak. Mudah-mudahan dengan program seperti itu menjadikan siswa ini lebih bertakwa lagi, lebih yakin lagi pada Allah Subhanahu wa taala sehingga menumbuhkan semangat belajar yang tinggi Pak. Betul. Ya, ketenangan di dalam belajar sehingga menghasilkan sebuah hasil yang baik buat siswa itu sendiri Pak. Nah juga ada kegiatan ekstrakurikuler Pak, di mana di SMA Rajagaluh ini dikembangkan juga di kegiatan ekstrakurikuler diantaranya yaitu OSIS Pak, terus ada MPK, ada Pramuka, ada yang suka bahasa Inggris kita salurkan dengan English Club Pak. Ada yang suka bahasa Jepang kita salurkan dengan Japanese Club, ya. Ada juga ekstra lainnya seperti pendukungnya ada pencinta alam, ada patroli keamanan sekolah, banyak lagi Pak ekstra lainnya yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan motivasi siswa di dalam pembelajaran. Pak itu jumlah ekstra kurikuler di SMA Rajagaluh ada berapa itu Pak? Ada 14 Pak. Ada 14. Oh, di antaranya juga karate, ada juga pencaksilat, basket, bola voli itu tersedia di sini Pak. Jadi silakan kepada adik-adik di SMP, khususnya di kelas 9 yang ingin mengembangkan potensinya di luar akademik, misalkan bisa masuk ke SMA Negeri 1 Rajagaluh. Itu mungkin sepintas Pak Bubi tentang profil sekolah di SMA Rajagaluh. Nah mungkin keterkaitan PPDB ini, ya ini keterkaitan PPDB ya penerimaan peserta didik baru di SMA kita ini di tahun 2024 ini seperti kita ketahui bahwa yang namanya PPDB itu ada tahapan Pak. Di sini kita dibagi 2 tahap untuk tahun ini Pak. Ada tahap pertama itu akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 7 Juni Pak tahun 2024. Ya jadi mungkin kurang lebih 2 mingguan lagi Pak kita akan melaksanakan PPDB ya. Jadi silahkan di tahap 1 ini panitia PPDB SMA Negeri 1 Rajagaluh membuka 2 jalur Pak. Nah 2 jalur ini ada sedikit perbedaan Pak. Jalur yang pertama ini adalah jalur zonasi Pak. Nah maaf Pak, mohon dengan jelas itu maksud ada sedikit perbedaan dengan tahun kemarin atau perbedaan bagaimana itu? Oke. Jadi ada sedikit perbedaan dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu tahap pertamanya itu afirmasi ya Pak ya, sama prestasi raport dan kejuaraan. Nah untuk tahun ini ini perlu diperhatikan ya buat semuanya bahwa untuk tahap pertama itu zonasi dulu Pak. Nah jalur zonasi itu kuotanya sama dengan tahun kemarin 50% Pak. Berarti kalau tahun kemarin mah zonasi tahap kedua. Iya. Nah, kalau sekarang tahap ke-1. Iya tahap ke-1. Jadi tapi untuk formasinya sama 50%. Nah selain zonasi itu ada untuk jalur KTM Pak, keluarga ekonomi tidak mampu. Itu sekitar 15% Pak dari kuota. Nah perlu diketahui bahwa kuota SMA Rajagaluh untuk tahun pelajaran 2024-2025 itu adalah sekitar 432 siswa, Pak Bobi. 432 siswa yang dibagi 2 tahap nantinya. Tadi itu zonasi itu berarti tahap pertama ya 3 sampai 7 Juni bersama jalur KTM. Nah, jadi sekitar 65% Pak. 65% dari 432 sekitar
281 siswa Pak yang akan diterima pada tahap pertama. Nah itu. Nah jalur zonasi berarti nanti akan memperhatikan zona Pak. Wah. Karena kita keterkaitan dengan zona 4 ya kita optimalkan yang di zona 4 itu Pak. Raja Galuh, Lewi Munding, Sindangwangi, sama Sumberjaya Pak. Itu sama. Sedikit Pak, saya mau motong. Kalau tahun kemarin itu zonanya bagaimana? Oh iya, kalau untuk ada bedanya nggak dengan tahun sekarang? Kalau untuk tahun kemarin itu tidak dibagi wilayahnya Pak untuk Kabupaten Majalengka. Jadi secara keseluruhan. Nah kalau sekarang mah dibagi Pak. Jadi ada 4 wilayah untuk zona kita Pak. Nah ini ada perbedaannya seperti itu Pak. Berarti ada irisan tertentu. Ada Pak. Misalkan kayak SMA Sindang, bukan SMA, Kecamatan Sindang ya Pak ya. Itu kan tidak ada sekolah SMA. Nah ini dia ini irisan Pak, bisa masuk ke zona kita, bisa masuk ke zona barat Pak, karena perbatasan dengan Sukahaji. Sukahaji itu zonanya Majalengka, nah itu diantaranya itu ke sana. Jadi kalau di Sindang itu boleh masuk ke zona kita Pak, karena irisan seperti itu. Nah untuk KTM itu mah lintas zona Pak, lintas zona untuk KTM nanti, tapi tetap akan dipilah dari jarak yang terdekat Pak dengan sekolah kita. Nah setelah selesai tahap 1 Pak Bobi, nanti akan dilanjutkan pada tahap 2 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 28 Juni. Ya, 24 sampai 28 Juni 2024. Nah, itu tahap 2 itu berarti kuotanya sisa dari tahap pertama sekitar 35% Pak. Nah, nanti akan di situ ada jalur yang pertama adalah jalur prestasi rapot Pak, sekitar 20%. Nah itu prestasi rapot 20%. Terus ada jalur kejuaraan Pak, ini silakan baik itu kejuaraan istilahnya itu dari non akademik, olahraga, seni Pak. Bahkan buat yang beragama Islam ketika mereka sudah tahfidz Pak, ketika jud itu bisa menjadikan sebuah alat ukur untuk prestasi kejuaraan Pak nantinya. Nah, nanti tinggal disediakan saja sertifikatnya dan legalisir daripada sertifikatnya itu. Nah selain tadi untuk tahap 2 ini prestasi rapot ya Pak dan kejuaraan, ada juga buat peserta didik berkebutuhan khusus Pak. Nah yaitu sekitar 5% Pak. Nah berarti sudah 30 ya Pak, 20 untuk yang prestasi rapot, 5% untuk yang kejuaraan, 5% untuk yang peserta didik berkebutuhan khusus, dan 5% lagi Pak buat perpindahan tugas orang tua Pak. Nah dan anak guru Pak. Nah ini jadi genap 100%. Sekitar kurang lebih di tahap 2 ini menerima 151 siswa Pak. Jadi tahap 1 kurang lebih 181 ditambah 151 tahap 2, jadi jumlahnya 432 siswa Pak. Nah mungkin itu Pak Bobi dari saya sebagai pembuka lah dalam hal ini keterkaitan dengan PPDB. Nanti akan lebih jelasnya yang akan disampaikan oleh rekan saya sebagai di sini ya keterkaitan dengan operator dan validator. Jadi dua-duanya mempunyai peranan berbeda dalam hal ini. Kita wujudkan sebuah PPDB yang istilahnya tuh bisa dirasakanlah oleh semua wilayah zona kita Pak, zona kita, dan bisa dengan di luar zona pun kita bisa manfaatkan di tahap 2 di jalur prestasi rapot dan sebagainya. Itu saja mungkin Pak Bobi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kami ucapkan pada Pak Agus selaku Ketua PPDB di SMA Negeri 1 Raja Galuh ya. Dari misi akademik juga ya, ini sangat bagus sekali tadi Pak Agus ya, non akademik juga ya. Di akademik itu ada olimpiade yang pernah menjuarai kita ya. Kemudian juga di non akademik juga itu banyak anak-anak kita yang menjadi juara-juara ya, baik itu tingkat kabupaten ya dan tingkat nasional ya itu. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kaitannya dengan PPDB Pak. Tadi dijelaskan bahwa di sini ada 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2 ya. Tahap 1 itu yang apa? Tahap 1 itu yang pertama itu
zonasi ya. Ini sangat berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu adalah zonasi itu di tahap kedua ya, sekarang itu dipajukan menjadi tahap. Ya. Kemudian yang kedua itu tahap 2 itu apa? Untuk tahap 2 itu untuk prestasi rapot, Prestasi rapot ya, kejuaraan kejuaraan. sama peserta didik berkebutuhan khusus, dan yang satunya lagi yaitu untuk yang perpindahan orang tua. Perpindahan orang tua itu 35% ya Pak? Ya. Oke, ya, terima kasih ya. Kemudian ya untuk lebih lengkapnya kepada Pak Rian. Sebentar Pak Bobi ya, Siap. mungkin keterkaitan dengan prestasi yang diperoleh SMA Raja Galuh tidak hanya di dalam hal lomba Pak. Kita juga kan pasti yang namanya sekolah itu dilihat dari outputnya Pak. Ya. Keluarannya kan seperti itu. Alhamdulillah Pak, SMA Raja Galuh itu kita tahu bersama bahwa melalui jalur rapot kemarin yang memang kalau untuk UTBK belum kita untuk tahun ini belum pengumumannya Pak ya. Betul. Kalau untuk jalur rapot kita ada beberapa siswa yang memang diterima di perguruan tinggi negeri Pak. Di perguruan tinggi negeri yang kalau menurut saya luar biasa Pak. Yaitu di Institut Pertanian Bogor diantaranya. Ada di Universitas Diponegoro. Kebetulan yang di IPB ini adalah mantan ketua OSIS Pak. Jadi itu bisa jadi tolak ukur kita bagaimana kita membimbing siswa. Seorang ketua OSIS ternyata mampu Pak. Jadi wakilnya atau prestasinya di jalur rapot masuk ke Institut Pertanian Bogor. Pak. Dan itu bisa memberikan contoh yang baik. Bisa memberikan contoh yang baik kepada teman-temannya. Alhamdulillah. Mungkin nanti kalau tahun kemarin bahkan ada yang masuk UI Pak, masuk ITB ya Pak ya untuk dari jalur rapot. Mudah-mudahan dari jalur UTBK juga sama Pak. Sekarang ada bisa yang masuk ITB, Unpad dan perguruan tinggi lain. Tapi insya Allah Pak optimis dengan kapasitas yang dipunyai oleh siswa dan siswi kita, outputnya insya Allah akan masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya, terima kasih penjelasannya. Kemudian ada satu hal lagi Pak, untuk penjelasan jalur yang kedua kan ada prestasi Pak. Itu yang dipersiapkannya itu sertifikat kejuaraan. Kemudian tadi Bapak mengatakan itu harus dilegalisir. Bisa dijelaskan kembali? Oke, ini saya secara garis besarnya ya Pak ya. Keterkaitan dengan jalur prestasi kejuaraan itu memang berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin yang diuploadnya itu sertifikatnya saja Pak. Ya, tapi kalau untuk tahun ini yang diuploadnya itu selain sertifikat itu harus fotokopi sertifikat kejuaraan yang dilegalisir Pak. Nah, oleh pihak yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Jadi ada dua yang diupload untuk sertifikatnya ya, sama yang fotokopi dilegalisirnya juga. Kalau pengennya ada videonya juga Pak, biar lebih bagus ada videonya. Lebih lengkapnya, lebih lengkap dan sebagainya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Pak Rian sebagai operator maupun validator di dalam hal untuk jalur prestasi dan yang lainnya Pak. Satu lagi minta penjelasan Pak, kaitan dengan sertifikat itu. Kan dilegalisir. Seandainya ini kegiatan anak-anak ini di Popwilda. Yang mewakili Kabupaten Majalengka, tempatnya di wilayah 3 di Kuningan. Itu apa harus dilegalisir ke Kuningan gitu? Yang mengadakan kegiatan Popwilda itu atau bagaimana Pak? Yang saya tangkap sampai yang saya tahu ya Pak ya, untuk legalisir itu pasti yang pertama adalah pihak yang menyelenggarakannya Pak ya. Kalau memang yang di Kuningan yang menggunakan ya kita itu ke situ. Tapi kalau keterkaitan dengan yang menyelenggarakannya dinas Pak, mungkin kita bisa melegalisir ke dinas yang terkait. Nah, tadi saya katakan tadi memang di sini sedikit banyak di kejuaraan ini berbeda dengan yang kemarin Pak itu. Misalnya dinas dispora itu ya. Ya seperti itu Pak. Oke, makasih Pak Gus, makasih ya. Makasih. Dan untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh operator kita Pak Rian Supriyatna SPD ya. Barangkali bisa melengkapi lebih lengkap lagi ya Pak Rian, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bobi atas waktunya. Terkait dengan persyaratan ataupun pelaksanaan PPDB tadi sudah dibahas oleh Pak Agus. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan teknisnya.
Yang pertama, PPDB ini dilaksanakan setelah akun diperoleh oleh masing-masing siswa. Jadi pastikan sebelum mendaftar kalian harus punya akun PPDB-nya. Itu diperoleh dari mana? Dari operator SMP atau MTS masing-masing. Itu yang paling utama. Jadi kuncinya ada di akun. Kalau misalkan belum ada akunnya, ya berarti belum bisa daftar. Kuncinya hanya ada di akun. Karena yang sekarang itu sistem pendaftaran semua berbasis online, sama seperti tahun sebelumnya. Nah, yang tahun sekarang itu lebih banyak yang diuploadnya. Yang diuploadnya itu lebih banyak daripada tahun kemarin, sehingga arahan dari kepala dinas itu disarankan dilaksanakan di rumah masing-masing atau oleh masing-masing. Itu diutamakannya pendaftaran oleh masing-masing, boleh di rumah ataupun meminta bantuan ke operator SMP-nya, itu disarankannya di rumah masing-masing. Itu yang pertama. Jadi saya tegaskan kembali terkait dengan PPDB harus ada akun. Kemudian yang kedua, dari syarat calon peserta didiknya. Syarat calon peserta didik itu harus lulusan yang sekarang. Misalkan kan sekarang lagi menunggu hasil keputusan ya Pak, hasil kelulusan. Nunggu kelulusan, ada yang sudah, ada yang belum. Pak, gimana saya belum ada ijazahnya karena memang belum diterbitkan. Makanya kalau lulus tahun sekarang berarti syaratnya bukan ijazah, tapi surat keterangan lulus dari sekolah. Tapi kadang-kadang sekolah SMP dan MTS bisa mengeluarkan setelah ada pengumuman kelulusan. Itu juga jadi permasalahan, termasuk banyak yang WA ke saya. Jadi kalau tidak ijazah berarti surat keterangan lulus. Pak, surat keterangan lulus sekolah belum bisa mengeluarkan. Pakai scan kartu ujian. Jadi kartu ujian pelaksanaan penilaian akhir kemarin atau UAS di sekolah itu kan ada kartu ujiannya. Kartu ujian itu yang akan digunakan sebagai pengganti ijazah atau SKL. Di scan itu Pak? Di scan. Kemudian, Pak gimana? Saya lulusan tahun sebelumnya, bisa enggak? Bisa. Jadi syaratnya itu lulus tahun sekarang atau lulus di tahun sebelumnya. Maksud tahun sebelumnya? Sekarang kan lulus tahun 2024. 24. Misalkan ada adik saya lulus tahun 2023. Karena karena sesuatu hal, misalkan ikut dulu sama bapaknya ke Jakarta, sehingga di sana dijanjikan melanjutkan, tapi ternyata prosesnya panjang, tidak bisa melanjutkan. Di tahun sekarang balik lagi ke sini, satu tahun kemudian boleh nggak daftar? Bisa. Jadi yang bisa daftar itu lulusan tahun sekarang atau lulusan tahun sebelumnya, asalkan umurnya tidak lebih dari 21 tahun. Gitu. Jadi dari segi lulusan ada 2, tahun sekarang atau tahun sebelumnya. Kemudian dari umur, kadang-kadang kan ada yang telat masuk sekolahnya ya Pak. Jadi misalkan masuk sekolah umurnya lebih tua, sehingga pas lulus SMP itu 21 tahun, boleh nggak mendaftar SMA? Boleh. Iya. Itu dari syarat peserta didiknya. Kemudian terkait dengan kelengkapan, apa saja sih yang harus disiapkan? Tadi sudah yang pertama itu surat ijazah, keterangan ijazah, keterangan lulus atau kartu ujian. Kemudian yang kedua, akta lahir. Jadi dipersiapkannya karena berbasis online, silahkan disiapkan berupa filenya. Jadi ijazah atau SKL atau kartu ujian silahkan di-scan atau difoto, nanti di-uploadkan di sistem. Jadi yang akan disiapkan itu, yang perlu disiapkan yang pertama tadi ijazah, SKL atau kartu ujian, kemudian akta lahir. Akta lahir yang asli, yang berwarna itu yang di-scan-nya, jangan yang fotokopiannya. Jadi kebanyakan yang di-scan itu yang asli. Di-scan itu. Akta lahir harus di-scan, kemudian KK, kartu keluarga harus di-scan. Kemudian KTP orang tua harus di-scan asli. Yang asli juga? Yang asli juga. Kemudian ada surat pertanggungjawaban mutlak. Jadi surat pernyataan di mana di situ tertera bahwa domisili atau tempat tinggalnya sesuai dengan
kartu keluarga. Karena sistem zonasi untuk di tahap pertama dilihatnya bukan dari nilai ataupun dari prestasi. Di zonasi ini menggunakan jalur kakak, syaratnya dari kakak. Jadi yang domisil, misalkan kakak saya Jakarta, Ya. kakak saya di Jakarta, kartu keluarga saya di Jakarta, anak saya pengen daftar ke sini, berarti tidak bisa lewat jalur zonasi. Karena zonasi itu dilihat dari kartu keluarganya. Ya mudah-mudahan dicoba saja, daftar saja. Mudah-mudahan kuotanya tidak melebihi. Iya. Kalau tidak melebihi mungkin masih bisa masuk. Tapi kalau melebihi sudah pasti tertolak oleh Berarti sistem. tergantung kuota ya Pak? Iya. Kalau kuotanya sudah melebihi berarti tidak bisa. Ya, tapi Kalau kuotanya masih masih ada berarti bisa masuk. bisa. Berdasarkan kakak juga itu. Berdasarkan kakak. Dasar. Kemudian selain surat pertanggungjawaban mutlak, di sini ada yang tambahannya Pak, berbeda dengan tahun yang kemarin. Kalau tahun kemarin itu kita hanya menginputkan atau operator menginputkan titik koordinat rumah, alamat dan sebagainya. Yang sekarang ada tambahan, harus ada foto rumah dari depan. Jadi foto tampak depan. Jadi dari rumah di depan rumah, itu dipoto. misalkan kalian rumahnya di pinggir jalan sebelah sini, Iya. ya panjang rumahnya. Yang dipoto itu depan rumahnya, dipoto itu akan dimasukkan ke atau diinputkan, diupload ke aplikasi. Kemudian lembar biodata rapot. Ini sudah berlaku dari tahun kemarin. Jadi tahun kemarin itu selain nilainya diinputkan, biodata rapot itu harus diuploadkan. Yang lembaran awal itu. Yang lembaran identitas ada foto, siswa identitas itu ya. siswa, Oh ya. iya. Lembar identitas siswa atau lembar biodata rapot itu dipersiapkan juga. Kemudian ini juga berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin nilai-nilai itu diinputkan, nilai rapot diinputkan untuk jalur rapot saja. Kalau yang sekarang semua jalur, mau itu jalur zonasi, jalur KETM, perpindahan orang tua, ataupun rapot atau prestasi kejuaraan itu tetap harus diinputkan satu persatu nilainya. Ini sangat jauh berbeda dengan Iya, kemarin. sangat jauh berbeda. Makanya syarat yang sekarang lebih banyak daripada yang sebelumnya. Iya. Itu dari apa saja yang harus dipersiapkan. Itu untuk jalur zonasi, jalur umum ya. Untuk semua jalur itu harus dipersiapkan, saya ulangi lagi. Yang pertama, scan ijazah. Scan ijazah asli. Kemudian scan akta lahir. Kemudian scan kartu keluarga. Kemudian scan KTP orang tua. Kemudian surat pertanggungjawaban mutlak orang tua yang dibubuhi materai dan ditanda tangan. Kemudian foto tampak depan rumah. Kemudian scan lembar biodata rapot dan scan rapot dari semester 1 sampai semester 5. Kelas 1, kelas 2, sama kelas 3 di semester 1 itu harus di-scan. Itu berlaku untuk semua jalur. Nah, berarti tahap pertama bisa nggak dengan itu? Ya, tahap pertama membutuhkan 8 persyaratan yang harus dipersiapkan. Kemudian untuk jalur zonasi berarti 8 karena tidak ada tambahan. Berarti cukup 8 itu. Pak, gimana saya jalurnya jalur KETM? Berarti ada tambahan. KETM itu keluarga ekonomi tidak mampu. Apa saja kriterianya? Misalkan keluarga saya punya KIP, Kartu Indonesia Pintar. PKH. BKMT. Ya, BKMT. Kemudian, Pak, saya sudah terdata tapi kartunya belum ada. Karena nunggu dulu, misalkan kan PKH ada pergantian tiap tahun itu, Pak. Iya. Saya sudah terdata tapi gantinya nunggu tahun depan. Bisa nggak, Pak, pakai jalur KETM? Bisa. Asalkan ada surat keterangan terdata di DTKS. Itu surat keterangannya dari mana? Bisa melalui dinas sosial, Pak. Oh, dinas sosial. Bukan dari desa, bukan? Bukan dari desa. Dari dinas sosial. Itu untuk di tahap pertama, mudah-mudahan jelas. Jadi di tahap pertama, saya tegaskan lagi, jalurnya zonasi dan KETM. Sudah, Pak? Itu Ini ada pertanyaan. Oh, enggak. Zonasi aja dulu ya, Pak. Kaitan dengan zonasi. Kita mengevaluasi tahun kemarin, Pak. ya.
yang semakin semaraknya itu munculnya surat domisili dari desa. Itu bagaimana sekarang, Pak? Apakah seperti tahun kemarin atau tahun sekarang aturannya seperti apa? Justru itu yang paling dominan penting. Masalah itu tahun kemarin. Barangkali bisa dievaluasi kemudian aturannya sekarang bagaimana? Ya, terima kasih Pak. Memang di tahun-tahun sebelumnya mau di kota ataupun di desa itu jadi hal jadi yang perbincangan. Ya. Jadi perbincangan di masyarakat. Nah, yang sekarang itu ada penegasan dari dinas melalui berbagai dinamika di tahun-tahun sebelumnya yang sekarang sudah ditegaskan bahwa surat domisili itu hanya berlaku untuk di sini sudah tertera untuk calon peserta didik dari daerah bencana atau bencana sosial. Itu yang pertama. Misalkan karena kartu keluarganya hilang dan sebagainya, itu berarti pakainya surat domisili. Atau untuk perpindahan orang tua. Misalkan keluarga saya, kakak saya, kartu keluarga saya di Jakarta, tapi anak saya pengen di Raja Galuh. Itu tidak bisa kalau seperti itu. Tapi misalkan saya kerjanya di Jakarta, Kemudian dapat tugas dari kantor itu pindah ke daerah Cirebon. Kebetulan di daerah Cirebon dan sekitarnya ada orang tua saya sehingga harus tinggal di Raja Galuh. Itu boleh enggak Pak menggunakan domisili? Bisa. Tapi itu jalurnya jalur perpindahan orang tua. Berarti adanya di tahap 2. Nah, itu juga sudah ditegaskan bahwa kenapa di sini surat pernyataannya tadi di awal surat pernyataannya bahwa menegaskan bahwa surat pernyataan ini surat pernyataan ini menunjukkan bahwa alamat yang tercantum pada KK adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili atau tempat tinggal calon peserta didik saat ini. Makanya yang surat bermaterai itu isinya ada seperti itu, maka dengan Bapak atau Ibu menandatangani itu berarti menegaskan bahwa alamat itu sesuai dengan KK, kartu keluarga. Sehingga untuk yang kasusnya tadi yang di Jakarta pindah ke sini, dipaksa pindah ke sini karena pindah tugas sehingga harus menggunakan domisili, berarti jalurnya jalur perpindahan orang tua. Intinya yang domisili itu berlakunya hanya untuk perpindahan orang tua, dijonasi tidak menggunakan surat domisili. Ya, ini kita mengangkat kasus yang kemarin ya Pak ya. Banyak terjadi kaitannya dengan surat keterangan domisili dari desa. Dari desa ya. Tahun kemarin kan sangat mudah. Datang ke desa, ya orangnya orang Jakarta, ya dia mengatasnamakan orang Raja Galuh, bikin surat domisili di desa Raja Galuh. Kemudian dia masuk. Barangkali ada penegasan Pak. Itu kalau di surat keterangan domisili di KK-nya itu harus tercantum. Nah, kalau kemudian misalkan ada batas waktu nggak? Kalau dulu kan biasanya batas waktu dia sudah tinggal di Raja Galuh tuh 6 bulan misalnya, atau 1 tahun. Ada keterangan seperti itu nggak Pak? Ada Pak. Iya, terkait dengan kartu keluarga. Kartu keluarga itu menunjukkan bahwa kita itu warga di desa dan RT sesuai dengan yang ada tertera di KK. Makanya kartu keluarga hanya 1. Ya Pak, kita tidak bisa menduplikasi. Kita punya dua kartu keluarga. Yang pertama di Raja Galuh, yang kedua di Jakarta, kan nggak mungkin ya Pak. Iya. Jadi kartu keluarga itu ataupun KTP itu hanya 1. Satu keluarga ya berarti 1 kartu keluarga. Tidak bisa double. Sehingga kalau misalkan kita kartu keluarganya di Jakarta, berarti kita warga Jakarta. Walaupun tinggal di Raja Galuh, walaupun tinggal di Kalimantan, kita masih tetap dianggap warga Jakarta. Karena kartu keluarga masih di Jakarta. Itu. Jadi untuk kartu keluarga ini ada syaratnya Pak. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya karena mau daftar, Pak, saya mau daftar dari Jakarta ke Raja Galuh, bisa enggak pindah kakak sekarang?
Berarti kakaknya kan baru ya Pak? Iya, iya. Nah di arahan dari dinas itu kartu keluarga bisa digunakan apabila titimangsanya 1 tahun sebelumnya. Jadi untuk yang baru pindah atau kartu keluarganya baru kemarin dibuat, Berarti tidak bisa ya? Tidak bisa. Kalau mendadak seperti kalau itu berarti mendadak tidak seperti bisa. itu tidak bisa. Oke, oke. Gitu. Pak, gimana kalau misalkan orang tua itu di Jakarta tapi anaknya dititipkan di kartu keluarga kakeknya misalkan. Itu boleh nggak? Boleh. Tadi syaratnya berarti kalau kartu keluarganya harus 1 tahun sebelumnya. Kemudian biodata rapotnya, di biodata rapot itu harus sesuai dengan kartu keluarganya. Misalkan anak Pak Sahennya tinggal di Jakarta, anaknya dititipkan ke bapaknya Pak Sahen, berarti ke kakeknya di Raja Galuh. Oh, berarti biodata yang tercantum di rapot itu di rapot alamatnya itu berarti bukan sesuai, alamat orang tua yang di Jakarta. sesuai dengan kakak itu ya. Iya. Kalau Raja Galuh di Raja Galuh Iya. ya. Kemudian walinya, kakeknya itu harus tercantum di biodata rapot itu. Jadi mungkin itu sebagai tambahan. Sebagai tambahan. Kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin. Jadi biodata ya. Biodata yang ada di rapot itu ya sesuai dengan biodata yang ada di kartu keluarga. Iya. Itu ya. Oke, Minum makasih. dulu lah. Minum dulu Makasih. Pak Bobi. Barangkali Pak Ketua mau menambahkan tentang ini, silakan. Saya sudah jelas apa yang disampaikan oleh Pak Rian tadi. Pada intinya untuk tahap 1 ini di jalur zonasi ini kita tidak mengenal istilah surat domisili yang sering dilakukan oleh para pendaftar. Jadi jangan sampai sekarang calon peserta didik baru ini berlomba-lomba untuk membuat surat domisili. Jadi untuk zonasi kita tiadakan lah untuk surat domisili. Ya, karena keterkaitan surat domisili tadi yang disampaikan oleh Pak Rian itu pada tahap kedua, yaitu di jalur perpindahan orang tua dan yang terkena bencana. Iya. Itu yang ada untuk surat domisili karena keterkaitan yang kakaknya belum dibikinkan atau belum terbit. Seperti itu. Mungkin itu yang penguatan dari saya saja, Bang. Oke, terima kasih Pak Agus ya sebagai ketua. Ya, itu kaitannya dengan surat keterangan domisili ya. Jadi ini sangat jauh berbeda dengan pendaftaran di tahun kemarin ya. Oleh karena itu kepada para pendaftar ya, ini sudah sangat jelas apa yang dikatakan oleh Pak Rian dan apa yang dikatakan oleh Pak Agus tadi ya. Oke, ada satu pembicara lagi ya. Pak Ahen. Barangkali mau menambahkan Pak Ahen, silakan. Beliau juga sebagai operator ya dan juga sebagai validator. Silakan Pak Ahen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali apa yang disampaikan tadi Pak Haji Agus selaku ketua, Pak Rian selaku tim yang mengikuti BIMTEK terkait dengan PPDB untuk tahun pelajaran 2024-2025 yang sudah cukup begitu gamblang. Bahkan sedikit mungkin ekstra nih bagi para panitia. Karena tadi yang sudah dijelaskan bahwa beberapa data bertambah. Yang tadinya hanya mungkin selembar bisa jadi 2 lembar, 3 lembar, bahkan mungkin agak sedikit menyulitkan juga bagi mereka yang akan mendaftar. Apalagi yang tempo singkat yang tentunya waktunya sudah kita tentukan. Untuk tahap pertama itu dari mulai tanggal 3 Juni sampai dengan tanggal 7 Juni. Dan tentunya kalau mereka belum mempersiapkan berkas-berkas kayaknya mungkin cukup kerepotan juga. Masih mendingan yang tahap kedua tanggal 20 sampai tanggal 28. Itu waktunya masih panjang. 24 ya? 20 sampai dengan 24. 24 Pak. Ya. 24 sampai 28. 24 sampai dengan 28. Tentunya waktunya masih cukup panjang. Ya, malam sudah siang Pak. Dan tentunya itu bagi mereka yang masuk ke tahap kedua ada waktu. Iya. Tadi yang dikatakan Pak Rian kaitannya dengan harus ada legalisir, ada waktu bagi mereka karena tahapnya tahap 2. Kalau yang prestasi, baik mungkin yang terutama yang non akademik. Nah ini sedikit sebelum ke hal-hal yang perlu saya sampaikan menyangkut kegiatan pelaksanaan PPDB. Yang pertama yang perlu disiapkan oleh tim pencalon atau yang akan menyalonkan, berkasnya dulu disiapkan sesuai dengan aturan. Karena bagaimanapun jangan sampai nanti mereka akan menguploadkan data, ternyata datanya belum lengkap. Ganjil. Jadi tidak akan di finishing nantinya.
Karena ada beberapa hal ataupun beberapa data yang belum selesai. Apapun yang harus di-uploadkan itu dicek dulu. Kalau memang jalurnya jalur zonasi, maka jalur zonasi itu syarat-syaratnya harus dicek dulu apa saja. Kalau belum lengkap jangan mencoba dulu untuk daftar karena sayang-sayang. Kayak biar satu kali, karena bagaimanapun misalkan ini baru separuh, nanti separuh lagi jadi kayaknya mah ngegantung seperti itu kurang baik. Baiknya dilengkapi dulu selengkap-lengkapnya. Kebetulan kalau yang saya lihat dari buku panduan, di tahap pertama itu ada 2 jenis pendaftar, yaitu jenis zonasi dan juga afirmasi ETM di tahap pertama. Dan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Agus, untuk zonasi sendiri katanya 50% untuk SMA N1 Raja Galuh. Iya. Ditambah 15% untuk KETM. Nah, kembali ke syarat-syarat yang tadi yang saya awal sudah sebutkan, kedua jenis daftar itu baik zonasi ataupun mungkin KTM seyogianya dicek dulu, dilengkapi dulu selengkap-lengkapnya. Bahkan tadi surat keterangan tidak mampu dari desa itu tidak berfungsi, harus dari DTKS. Bahkan lebih bagusnya yang sudah memiliki kartu seperti KIP, PKH, KIS, atau yang sejenisnya yang mereka sudah mungkin terima kaitannya dengan jalur KTM, maka syarat-syarat itu disiapkan dulu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Rian kaitannya dengan scanan, biasanya di tahun yang lalu scannya itu PDF, bukan JPEG. Karena ada JPEG, ada PDF, biasanya di scan itu. Baiknya PDF, dan itu mungkin yang perlu disiapkan. Itu yang membedakannya Pak, PDF dengan JPEG? Kalau JPEG itu biasanya foto. Oh, foto. Ya kalau PDF mah kategorinya seperti aplikasi Word dan Excel, cuman bentuknya PDF. Iya. Ya, aplikasi itu yang memang digunakan untuk nanti daftar. Nah, diantaranya tadi yang sudah disampaikan semuanya serba asli. Dari mulai tadi kakaknya asli, terus akte lahir asli, bahkan termasuk KTP orang tuanya pun asli-asli. Tidak fotokopi. Iya. Nah, sangat disayangkan di pengalaman tahun lalu beberapa operator melihat ada beberapa data yang tidak jelas. Contohnya untuk fotokopi kakak, padahal yang diminta kakaknya ataupun kartu keluarganya, bukan fotokopinya. Sehingga yang datang ke sininya itu membawa fotokopinya kurang jelas. Pada saat di scan itu nggak jelas, karena mereka mungkin di sana ada keterbatasan kemampuan IT, diminta dibantu oleh panitia di sekolah yang dituju, salah satunya mungkin di SMA N1 Raja Galuh. Sementara ada beberapa data yang kategorinya kurang sempurna. Bahkan ada beberapa foto KTP orang tuanya pun yang sudah terlepas. Sangat disayangkan. Kalau bisa mah mungkin kalau bisa gitu ada keterangan lain kaitannya dengan data yang memang syarat yang kira-kiranya sangat jelas. Tadi KTP jangan sampai buram sehingga data nama orang tuanya diketahui, identitas alamatnya juga diketahui. Itu mungkin yang perlu dikondisikan oleh calon yang akan mendaftarkan ke SMA N1 Raja Galuh. Berikutnya lagi kebetulan ada beberapa hal lagi yang perlu saya sampaikan di sini, diantaranya karena melengkapi, namanya melengkapi tadi sudah disampaikan secara jelas oleh Pak Rian dan Pak Haji Agus. Nah, kaitannya dengan keterangan tadi yang disampaikan oleh Pak Rian, scan ijazah sebenarnya itu bagi mereka yang sudah lulus tahun lalu. Kalau tahun ini mah nggak mungkin mereka dapat ijazah. Iya, iya. Bahkan tanda lulusnya pun di tahap pertama mah jangan-jangan belum menerima tanda lulusnya pun. Tapi bisa daftar. Bisa daftar tadi karena mereka sudah mengikuti ujian, ada kartu ujian. Nah, kartu ujian penggantinya tanda lulusnya itu, walaupun belum diketahui anak tersebut lulus atau tidak. Oke, mudah-mudahan nanti sebelum nanti ada keputusan lulus atau tidaknya, tanda keterangan lulusnya sudah diterima sehingga kami reng-rengan panitia dapat memutuskan bahwa anak tersebut layak diloloskan sebagai peserta didik di SMA N1 Raja Galuh. Nah, untuk tahap pertama ya Pak. Iya. Untuk tahap kedua insya Allah semuanya sudah memiliki tanda keterangan lulus untuk tahap kedua. Karena informasi sekilas dari beberapa operator SMP ataupun SLTP, baik MTS dan SMP, tanggal 10 mereka itu baru menerima tanda kelulusan. Nah, 10. otomatis kalau kita tanggal 3 sampai tanggal 7, otomatis sebelumnya tanda lulusnya diterima.
Nah ini yang tentunya kami pun dari pihak panitia memang mewaspadai kaitannya dengan anak-anak tersebut yang memang kategorinya tidak lulus. Tapi mudah-mudahan yang daftar ke sini semuanya lulus. Amin. Nah selanjutnya kembali kaitannya dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Rian, tentunya ada beberapa hal yang memang harus dikondisikan kembali oleh peserta didik. Ini terutama mereka yang boleh dikatakan dibantu sama operator SLTP-nya, baik di MTS ataupun di SMP. Maksudnya minta untuk data tersebut real apa adanya. Jangan mengada-ngada, jangan kategorinya membuat data yang fiktif atau palsu. Karena bagaimanapun nanti keterlibatannya dengan kepanitiaan juga. Panitia nanti akan memvalidasi data-data yang sudah diuploadkan di data mereka ataupun di data calon siswa baru. Pada saat mungkin kita loloskan ternyata data tersebut fiktif ataupun palsu. Ini juga yang tentunya diharapkan tidak muncul seperti itu. Dan yang berikutnya kembali ini yang tadi disampaikan Pak Rian, betul. Ini data yang tahun-tahun yang lalu, maaf sekali bagi mungkin sekolah yang belum memasukkan nilai rapot siswa dari mulai kelas 7 semester 1 sampai kelas 9 semester 5. Ini kemarin-kemarin mah ada yang belum di-entrikan atau belum dimasukkan sama operator sekolahnya. Mudah-mudahan di tahun ini mah tidak ketemu dengan seperti itu. Andai kata ada yang daftar ke sini, kaitannya dengan melihat data nilai rapot yang harus di-entry oleh operator sekolah masing-masing. Nah, sehingga ekstra dari pihak kami yang harus mengentrikan. Bukan waktu yang sebentar kalau dari kelas 7 semester 1 sampai kelas 9 semester 5 untuk mengentrikan nilai. Nah, ini juga mungkin nanti kami juga menyarankan kepada sekolah-sekolah asal, baik MTS dan SMP-nya, yang belum mengentrikan nilai rapot siswa untuk disegerakan dientrikan sehingga pada saat nanti nilai rapot dibutuhkan ada datanya di aplikasi tersebut. Nah, berikutnya kembali yang perlu saya tekankan di sini kaitannya dengan surat keterangan dari pihak terkait dengan KTM. Nah, dari pihak KTM tidak mengharapkan bukan milik ayahnya, ibunya, atau kakak atau adiknya. Contoh gini lah, di tahun lalu kakaknya mendapatkan KIP. Sama identitas lokasi rumahnya sama, karena itu kan satu keluarga. Oke, sementara digunakan kembali oleh adiknya, itu yang tidak diinginkan. Jadi data yang ada di contoh kartu KIP, PKH atau KIS itu data anak itu, bukan data nama ayah kakaknya ataupun adiknya ataupun mungkin keluarga yang lainnya. Berarti data anak yang mau didaftarkan itu. Iya, betul. Anak yang bersangkutan anak yang mau bersangkutan. didaftarkan itu. Iya. Karena ada yang ingin banyak sehingga data kakaknya dicantumkan di sana, KTP-an, kartu yang bekas kakaknya dicantumkan, bahkan yang punya mama dan ayahnya pun dicantumkan. Padahal mah kita yang menginginkan mah yang punya anak itu sendiri, bukan dari anggota keluarganya. Betul. Yang harus dibawa untuk sebagai syarat KTM. Ini terutama untuk masuk di tahap pertama. Nah, kembali mohon maaf kembali yang tadi disampaikan oleh Pak Rian kaitannya dengan zonasi. Di tahun-tahun yang lalu memang kami melihat data-data itu dipergunakan sebagai data untuk penerimaan, tetapi saat ini mah aturan dari Dinas Pendidikan yang kemarin baru saja dilakukan BIMTEK tidak diperkenankan. Dan peruntukannya pun untuk domisili mah sudah jelas, hanya untuk anak yang kategori keluarganya tertimpa musibah atau perpindahan orang tua, itu yang diperuntukannya untuk itu. Jadi kalau yang bukan itu mah barangkali tidak berfungsi. Dan ini juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi mereka yang sudah membuat kategorinya. Kok ini sudah dibuatkan tetapi tidak berfungsi? Ya mungkin karena ketidaktahuan kami dari panitia sebelum diadakan BIMTEK, maka panitia komentarnya mungkin asal komentar kalau memang ada yang membuatkannya. Jadi sekarang mah tidak lagi menggunakan itu. Yang selanjutnya yang perlu kembali ditekankan kaitannya dengan kejuaraan-kejuaraan.
Nah, memang ini ada nilai plusnya tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Agus. Piagam, sertifikat itu ya. Yang kategorinya tambahannya itu adalah tadi yang kategorinya Hafiz Quran. Tapi mungkin nanti kami pun panitia akan menyiapkan tim penguji untuk Hafiz Quran. Nah, itu bisa dijelaskan Pak. Walaupun sudah diuji sama pihak pondok atau pihak mungkin yang membina anak tersebut untuk hafiz. Misalnya ibunya, ayahnya mungkin pengajar keagamaan baik di pondok dimanapun, dan anaknya sudah yakin bahwa hafiz Quran, tapi tetap kami pun akan mengecek kembali, dilakukan oleh panitia yang sudah ditunjuk nanti untuk menguji anaknya benar atau tidak kaitannya dengan hafiz Quran. Oke, tentunya kapasitas untuk jumlah berapa juznya nanti akan kami tentukan dari tim panitia, kapasitas jumlah juznya. Yang berikutnya kembali kaitannya dengan itu yang hafiz Quran. Nah, untuk kejuaraan-kejuaraan yang lain yang tadi baru saja dijelaskan oleh Pak Rian, dari mulai medali, piagam, sertifikat, bahkan yang lain-lainnya yang memang diperuntukkan untuk dimunculkan. Yang kami harapkan itu paling bawah itu tingkat kabupaten. Paling bawah. 1, 2, dan 3. Maksudnya 1, 2, 3 itu juara 1, juara 2, dan juara 3. Itu sampai juara 3 atau sampai bisa juara 3. Juara harapan bisa masuk tidak? Juara harapan di keterangan buku mah tidak dimunculkan. Oh, tidak dimunculkan. Ya, tidak dimunculkan. Oke, dan tingkat yang lebih tingginya provinsi serta tingkat nasional. Syukur kalau ada yang internasional. Internasional atau kaitannya tingkat dengan dunia kejuaraan. ya. Kenapa ada yang disebut internasional? Ada. Karena tahun lalu dari sekolah kita pun ada yang kategorinya kejuaraan internasional, terutama di karate. Karate ya. Karate internasional, nasionalnya pernah, dan apalagi provinsi dan kabupatennya. Dan tentunya bagi mereka yang di luar pernah ikut lomba-lomba, nah itu kejuaraan pun perlu dicek kembali data-datanya, dilengkapi. Kami itu layak tidak untuk mengajukan untuk prestasi, terutama untuk non akademik. Nah, selanjutnya lagi tidak hanya mungkin olahraga sebenarnya non akademik, misalnya pidato, atau mungkin mereka pernah juga ikut nyanyi ataupun apapun kaitannya dengan prestasi bisa diterima di kita. Tapi tingkat kabupaten. Kabupaten paling bawahnya. Oke. Dan tentunya tadi yang disebutkan di awal, dan kami pun perlu ada tanda bukti. Ya, bahkan termasuk kalau ada foto-fotonya sedang nyanyi di panggung, atau kalau nyanyi ya, kalau sedang nyanyi di panggung itu lebih bagus. Ditambah sertifikat mungkin merekanya dikasihkan sama panitia lebih bagus. Tadi ditambah dengan ada legalisirnya. Sehingga mungkin memperkuat kami tim validasi atau tim pengecek berkas. Oke, bisa saja mungkin operator memasukkan misalkan dari SMP awal, dari SMP, dari MTS, untuk syarat-syarat mah bisa saja dimasukkan oleh mereka. Tapi kan kami di sini yang memvalidasi, mengecek, mengabsahkan ataupun mengiyakan keterangan tersebut, tentunya mohon kepada yang menguploadkan berkas PPDB sesuai dengan aturan yang sudah diperbolehkan dan diperuntukkan oleh Dinas Pendidikan terkait. Yang terakhir tentunya kaitannya dengan hal-hal yang menyangkut PPDB. Ini bagi mereka yang tidak memungkinkan dikerjakan di rumah, di sekolah asal, atau juga mungkin mereka menggunakan orang lain yang memang tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Andai kata pun ada yang tidak mampu oleh bagian-bagian tertentu, insya Allah panitia pun di sini akan bisa menerimanya. Tapi dimohon dengan sangat dari mulai syarat-syaratnya yang lengkap, selengkap mungkin. Bahkan kalau jalurnya prestasi mah jangan datang di tanggal 3 sampai tanggal 7. Kecuali mau nyoba jalur zonasi dulu. Mau nyoba zonasi dulu, siapa tahu zonasinya sedikit, boleh. Cuman kalau untuk prestasi mah nanti tahap kedua. Tanggal 24 sampai tanggal 28. Dan tentunya waktunya masih panjang. Dan yang keduanya lagi, syarat-syaratnya sudah lengkap, disarankan kembali, disusun dengan rapi. Urutannya gitu. Bahkan kalau bisa mah di hektar atau di jepit sehingga tidak awur-awuran. Untuk mempermudah pengecekan nanti berkas dan juga mungkin kalau dilihat oleh panitia. Dan kami sarankan kan mereka mungkin saja belum
menyekenkan gitu ya, ataupun membuat filenya, maka mau tidak mau mungkin panitia akan nyeken berkas-berkas yang dibawa tersebut. Tapi bukan fotokopi yang asli-aslinya yang dibawa. Sehingga nanti pada saat di-scan itu yang asli yang kita scan-nya. Tadi yang di awal disebutkan bahwa datanya yang asli-asli. Oke, dan yang berikutnya kembali tentunya lebih adab lagi kalau bisa bawa map, disimpan di map sehingga nanti posisinya tidak beraratan kalau memang berkas tersebut dibawa ke sekolah. Oke, lebih lengkap lagi sopan dan santun menggunakan seragamnya. Oke, yang lebih bagusnya lagi syukur kalau bisa seragam sekolah asal. Ya, SMP-nya seragam SMP-nya, MTS seragam MTS-nya. Kenapa? Karena kalau kadang-kadang anak MTS dengan SMP samar dengan yang tidak sekolah gitu. Nah, siapa tahu anak yang tidak sekolah ke sana nganter gitu ya. Jadi ini tuh yang mau daftar atau yang keluarganya gitu ya. Tapi kalau menggunakan sekolah asal mah kita akan melihat oh ini anak sekolah yang mau daftar. Baik MTS-nya ataupun SMP-nya. Berikutnya lagi di sini ada panitia untuk mengarahkan harus kemana posisinya. Jadi ulah sulunang selonong sudah malah. Jadi tanya dulu, punten Pak Bobi, saya mau kemana ya kiranya mau minta dibantuan untuk memasukkan berkas data calon siswa baru. Nanti bisa dikasih arah mungkin kemana dulu sebelum ke bagian finish. Dan terakhir Pak Bobi, mereka setelah daftar itu kalau bisa ada tanda bukti daftar. Jadi ulah nyerahkan berkas, dianggap nagis beres, nungguan ke pengumuman, ternyata usaba berkas nacan lengkap. Wah, sama gus lengkap, tinggal nungguan unggul. Ternyata tidak. Itu pasti itu Pak. Wah, itu pasti harus disiapkan oleh panitia. Dan tentunya ini juga mungkin bahwa mereka itu sudah datanya oke, siap masuk menjadi calon siswa dan tinggal nunggu lolos atau tidak lolos menjadi siswa baru. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Sahen, alhamdulillah ya ini bisa melengkapi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Agus dan Pak Rian ya. Oke, tadi yang disampaikan oleh Pak Sahen sudah sangat jelas sekali ya. Bisa melengkapi, menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Agus dan Pak Rian. Ada satu pertanyaan ya. Kami sampaikan pada Pak Agus ya. Yang pertama, dengan adanya perubahan-perubahan ya, persyaratan data-data yang disiapkan oleh pendaftar bila dibandingkan dengan tahun kemarin. Pak Haji Agus sebagai Ketua PPDB itu ada usaha-usaha lain untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan ya. Apakah itu berupa apa, sosialisasi atau bagaimana Pak? Ada usaha-usaha dari pihak panitia? Ya, siap Pak. Yang kami lakukan keterkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bobi, yang pertama kami membuat podcast seperti ini Pak. Ini adalah sarana sosialisasi bagaimana keterkaitan dengan PPDB dan teknisnya Pak. Jadi supaya dikatakan Bobi tidak ada kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh calon peserta didik. Yang kedua, nanti kami mungkin di awal minggu depan kami akan mengadakan roadshow Pak, sosialisasi ke sekolah-sekolah Pak. Jadi kita sosialisasi ada yang daring, ada yang luring Pak. Mungkin tidak semua sekolah di wilayah kita karena keterbatasan waktu ya Pak ya. Jadi kita pilihlah sekolah yang memang memungkinkan keterkaitan dengan calon peserta didik baru Pak. Nah, berikutnya juga Pak Bobi ini sangat penting ya. Jadi di sini kami menghimbau juga menguatkan kembali kepada calon peserta didik baru Pak Bobi, jangan pesimis masuk ke SMA Negeri 1 Raja Galuh karena di tahap pertama saja zonasi itu 50% Pak. Nah, sekarang dimanfaatkan Pak. Kalau kemarin memang untuk zonasi itu Raja Galuh itu luar biasa Pak, 1,7 seperti di kota. Ya Pak, 1,7 km. Nah, karena ketidakadaan sekarang surat domisili Pak Bobi, ini mungkin bisa mencapai 5, 6, 7 sampai 10 km. Karena di sini yang harus disertakan ini adalah KK Pak, kartu keluarga, bukan surat domisili. Ini menandakan bahwa yang orang di luar wilayah sekitar misalkan daerah Raja Galuh seperti Lui Munding, Sindang, Sindangwangi, Sumberjaya, jangan pesimis Pak. Silakan ikuti karena kesempatannya sangat besar. Berbeda dengan tahun kemarin. Memang diakui bahwa sekolah kita itu
Bahkan waktu 2 tahun kemarin 1,2 kilometer Pak. Iya. Itu apa? Karena ada surat domisili. Kita sebagai panitia tidak bisa kita menyalahkan peserta. Itu mah peserta. Kita mah hanya memverifikasi dan menginput Pak. Seperti itu. Jadi yang jelas untuk tahun ini manfaatkan tahap 1 jalur zonasi. Bahkan kalau memang dia inginnya tahap 2 jalur prestasi Pak, tidak masalah. Coba dulu di zonasi Pak. Tidak ada masalah. Nah, supaya ada 2 kesempatan, Pak. Ada 2 kesempatan yang harus dilakukan untuk masuk ke SMA Negeri 1 Rajagaluh. Berarti kalau masuk jalur zonasi, kemudian mereka tidak lolos ya gitu. Bisa Ya. ikut lagi ke jalur Bisa, yang Pak. kedua. Bisa ikut lagi ke jalur yang kedua di tahap 2 ya. Itu misalkan kalau kemarin pilihannya 1 saja, Pak. Jadi ketika dia jalur zonasi untuk pilihannya 1. SMA Negeri 1 Rajagaluh. Pilihan 2, pilihan 3-nya jangan diisi, Pak. Nah, jadi dia akan menggugurkan sendiri, itu bisa langsung, Pak. Bisa langsung daftar lagi ke tahap kedua. Jadi itulah manfaatnya kalau kita ikut zonasi, Pak. Jadi istilahnya tuh punya 2 kesempatan. Kita jangan terlalu percaya diri di jalur prestasi karena belum tentu Pak. Ada salah satu sekolah di kota Pak ya. Itu jalur prestasinya Pak tahun kemarin itu nyampe 300 lebih Pak. Waduh. Hampir 400. Memperebutkan 87 kursi Pak. Ternyata Pak yang sisa yang tidak dapat itu di tahap kedua bukan memilih sekolah tersebut Pak. Malah ke sekolah yang lain yang lebih jauh karena ketakutan Pak untuk zonasi itu. Iya, Sehingga kekurangan. Iya. Nah, ini yang jangan dijadikan pemikiran yang salah buat calon peserta didik baru. Jadi jangan takut dengan zonasi Pak. Silahkan ikuti, insya Allah karena kita aturannya baru, juknisnya baru ya Pak ya. Jadi silahkan ikuti. Mudah-mudahan di sini semua yang daftar zonasi itu keterima semua Pak. Tapi ya harus harus sesuai kuota. Ya Pak ya harus sesuai kuota. Tapi kesempatannya untuk tahun ini sangat besar Pak. Kenapa? Karena yang dipakai adalah kartu keluarga. Ya di mana kartu keluarga itu Pak harus tertera ya Pak ya. Kalau memang ada yang kartu keluarganya misalkan berbeda dengan orang tuanya Pak. Karena kartu keluarga yang baru dengan saudaranya atau kerabatnya. Itu harus sesuai juga Pak dengan di rapotnya. Kalau tidak kartu keluarga yang misalkan yang di saudaranya tidak sesuai dengan yang di rapotnya, kita delete Pak dari situ oleh panitia. Berarti tim pariwisata itu bisa istilah itu tidak layak untuk diverifikasi atau lulus Pak seperti itu. Jadi intinya silakan untuk tahap zonasi ini manfaatkan sebaik mungkin oleh calon peserta didik baru khususnya di wilayah 4 Kabupaten Majalengka yaitu Rajagaluh, Leuwi Munding, Sindang Wangi, Sumberjaya, dan irisannya adalah Sindang dan Palasa Pak. Silakan itu. Itu mungkin dari saya Pak untuk tambahan. Ya, berarti sedikit Pak Agus, berarti itu hal yang tidak mutlak. Ya. Ada orang mengatakan jaraknya ini harus 1,7 kilo Ya. atau 5 kilo atau 4 kilo ya. Ya. Di luar itu tidak masuk. Ya, Itu kan betul. tergantung kuota yang itu masuk. pemahaman yang salah Pak Bogi. Itu pemahaman yang salah ya. Tolong dibuang pemahaman itu. Jadi jangan merasa yang jaraknya 2 kilo itu wah pasti nggak dapat karena kemarin itu 1,7. Itu adalah pemahaman yang salah. Iya. Karena itu tadi kalau tahun kemarin itu berlaku surat domisili. Kalau untuk sekarang untuk zonasi itu tidak berlaku surat domisili, ini menandakan bahwa akan lebih jauh lagi zonasi kita untuk keterima di SMA Negeri Rajagaluh. Ya, ini lebih jelas ya, lebih jelas seperti ini sudah dijelaskan oleh Pak Haji Agus, alhamdulillah. Ya. Oke, setelah kita tadi ya menerima penjelasan dari Pak Agus, ya itu sangat jelas sekali kaitannya dengan zonasi jarak ya, bahwa ada pemahaman pendaftar yang salah. Ya, dengan jarak-jarak itu karena pemahaman bahwa jaraknya 2 kilo, 3 kilo atau 4 kilo itu lebih jauh itu tidak akan diterima, itu adalah pemahaman yang salah ya gitu. Justru ini dengan tidak adanya istilahnya keterangan domisili ya, ini akan menambah peluang bagi pendaftar. Itu juga tergantung kuota. Bisa saja 10 km jaraknya itu masih bisa diterima di SMA Negeri 1 Rajagaluh. Untuk selanjutnya barangkali ada tambahan dari operator, dari Pak Sahen. Ada Silakan. tambahan dulu dari saya, Dik. Mohon penjelasan. Ya. Seandainya
pendaftar tidak jelas itu nanti ada kontak personnya harus menghubungi siapa dan bagaimana. Silakan Pak Hen untuk menjelaskan. Terima kasih. Pak Bobi, terima kasih atas waktunya. Tentunya yang pertama yang perlu saya sampaikan sedikit kaitannya dengan syarat-syarat jalur lain. Walaupun mungkin nanti akan ada informasi susulan. Karena yang akan diterima di kita itu selain daripada jalur zonasi dan jalur KTM, ada tahap kedua yaitu jalur anak berkebutuhan khusus, perpindahan orang tua, prestasi kejuaraan, prestasi rapot, bahkan mungkin ada syarat lain kaitannya dengan yang diterbitkan di aplikasi. Ini sedikit memberikan gambaran dulu mungkin kaitannya dengan tahap kedua bagi yang mereka masuk ke kategorinya anak berkebutuhan khusus. Iya. Nah itu teh contoh mungkin penglihatannya kurang jelas, pendengarannya kurang jelas, apalagi mungkin anggota tubuhnya ada yang kurang. Tentunya itu peserta yang mendaftarkan di jalur anak berkebutuhan khusus sebaiknya ada surat keterangan dari dinas terkait kaitannya dengan permasalahan anaknya. Yang disebut dinas terkait itu contohnya kalau anaknya kurang jelas melihat tentunya dari pihak kesehatan. Dan dari kedokteran tersebut memberikan keterangan bahwa anaknya rabun dalam penglihatan misalnya atau tidak jelas dalam penglihatan. Atau mungkin pendengaran. Nah itu juga mungkin harus ada keterangannya. Jadi bukan hanya sebatas lisan dari calon pendaftar. Oh itu harus ada keterangan dari dokter. Ya. Yang ada. menerangkan tentang hal-hal itu. Tentang hal-hal itu. Apalagi mungkin kaitannya dengan fisik yang sudah notabene fisiknya terlihat mungkin baiknya tangannya, kakinya dan lain sebagainya. Nah itu juga mungkin harus ada keterangan dari pihak-pihak terkait yang memang seperti mata kan itu tidak terlihat bahwa anak tersebut bermasalah. Atau kuping tidak terlihat bahwa anak tersebut bermasalah. Ini juga mungkin tentunya perlu nanti disiapkan syarat dari pihak terkait kaitannya dengan penjelasan bagi yang kekurangan di bagian fisiknya. Berikutnya kembali yang perlu disampaikan kaitannya dengan ini yang dikategorikan anak guru yang suka dimunculkan sebagai syarat. Ya, itu. Ya. Nah, kami sebagai tim operator menentukan yang pertama anak yang tugas di tempat sekolah yang dituju. Contoh SMA 1 Rajagaluh tentunya kami mengutamakan guru yang berada di sana yang anaknya daftar ke SMA 1 Rajagaluh. Nah berikutnya lagi baru kami menentukan sekolah yang di lingkungannya tapi setingkatnya dulu. Berikutnya sampai dengan yang lebih jauhnya dari posisi sekolah kami. Dan jarak pun jadi penentu syarat. Oke, contohnya jaraknya mungkin yang dekat dengan yang jauh itu juga salah satu syarat untuk pendaftar anak guru. Kalau dilihat dari jumlahnya sangat sedikit sekali. 5% itu terbagi beberapa bagian. Perpindahan orang tua itu tidak hanya sebagai anak guru saja, tetapi dengan orang yang tugas di Kecamatan Rajagaluh contohnya, tapi bukan orang asli Rajagaluh dan dia bertempat tinggal di sini atau bertugas di sini, maka itu juga bisa masuk ke 5%. Itu bisa dijelaskan Pak, kira-kira 5% itu berapa? Nah, 5% dari jumlah 432. Sekitar 21 Pak. 21 orang. Sekitar 21. Itu terbagi anak guru, anak orang yang kerjanya perpindahan ke wilayah Rajagaluh itu yang memperebutkan untuk 21. Nah itu kaitannya dengan yang jumlah yang 5%. Nah kembali ke kontak person yang tadi disinggung oleh Bapak pembawa acara. Untuk kontak person kebetulan nanti kami pun akan mengunjungi beberapa sekolah dan akan memasangkan mungkin pamflet Dalam sosialisasi ya. Selain daripada mungkin memasangkan pamflet dan juga syarat-syarat, plus kalau ketemu dengan siswa yang perlu kami berikan penjelasan, kami pun akan memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut PPDB. Nah, kontak person yang sudah tertera di sini, saya pribadi ada kontak personnya dan kebetulan Pak Rian pun
masuk menjadi kontak person untuk PPDB di tahun 2024 tahun pelajaran 2025. Nah, itu kaitannya dengan kontak person. Nah, selanjutnya untuk waktu kami nanti akan mengunjungi Maaf Pak, sebelum dilanjutkan ya, ini barangkali ada yang kurang jelas khusus untuk pendaftar ya. Ya. Yang anak guru dan lain sebagainya yang 50%, 21 orang itu. Ya. Tadi Bapak mengatakan itu sesuai dengan jarak. Ya. Itu bisa menjelaskan. Seandainya yang daftar itu anak guru, di sini kan 21 orang. Ada 30 orang. Ya. Itu bisa dijelaskan Pak. Sesuai dengan jarak maksudnya apa? Oke, kembali ke tadi yang disampaikan dari 5% perpindahan orang tua. Kebetulan di buku panduan tadi sudah disinggung sama Pak Rian Bun. Dan nanti juga akan muncul di SOP kami yang sudah memang sama dengan aturan untuk nanti memperkuat kerja kami. Nah, yang pertama tadi mengutamakan guru yang bertugas di sekolah kami dulu. Di SMA N1 Raja Galuh. Itu yang pertama. Yang keduanya, andai kata ada yang di luar SMA N1 Raja Galuh, kita lihat sekolah mana saja gitu yang daftar sebagai pendaftar anak guru. Maksudnya yang terdekat yang diambil. Nah, utamakan dulu yang maksudnya itu, maksudnya gimana? Diutamakan yang terdekat dulu sesuai dengan kakak yang dia miliki. Sama seperti tadi mungkin Jona mungkin. Cuman nanti kita akan lihatnya mereka itu karena ada syarat-syarat tertentu yang memang yang harus dia bawa kaitannya dengan data. Di antaranya yang mau mendaftar syarat sebagai anak guru yang dibutuhkan itu diantaranya SK mengajar di tahun pelajaran 2023-2024 tahun pelajarannya, dan berikutnya lagi SK terakhir mereka menjabat sebagai pegawai negeri ataupun sebagai guru kalau yang pegawai negeri. Nah, tentunya kalau bukan pegawai negeri tentunya yang diberikan keterangan dari pihak terkait. Dari lembaga sekolah terkait ya. Dari kepala sekolah atau dari dinas terkait itu juga mungkin salah satu syarat. Nah, yang lain-lainnya memang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rian, untuk prestasi kejuaraan sangat kecil, hanya 5%. Prestasi nilai rapot hanya 20%. Berikutnya lagi anak berkebutuhan khusus cukup lumayan besar, 5%. Nah, tadi tapi syaratnya mungkin harus diketahui seperti itu. Nah, itu kaitannya dengan presentasi untuk nanti di tahap kedua. Oke, dan ini juga kembali yang dikatakan oleh Pak Haji Agus, jangan pesimis. Ikuti aja dulu sesuai dengan waktu yang diberikan oleh pihak panitia. Oke. Pak Ahen, masih banyak yang mau disampaikan. Oke, satu lagi mungkin kaitannya dengan untuk sosialisasi. Ya. Kebetulan kami hanya menentukan sekitar 19 sekolah yang akan kami kunjungi. Dan mungkin saja tidak semuanya akan bisa melakukan secara maksimal ke tempat itu, hanya mungkin ada yang nempel brosur dan juga mungkin ketemu dengan tim yang terkait. Syukur kalau bisa dengan ketemu dengan siswa-siswinya. Oke, kami akan mengunjungi mereka yang di beberapa sekolah itu ataupun lembaga-lembaga yang akan kami tuju dari mulai tanggal 28 sampai tanggal 29 Mei 2024. Tepatnya hari Selasa dan Rabu. Diulang lagi, kami akan mengunjungi beberapa lembaga yang akan dikunjungi untuk sosialisasi tanggal 28, tanggal 29 Mei 2024. Tepat harinya Selasa, Rabu. Oke, timnya kami membuat tim 2 tim. Oke, dan tentunya sesuai dengan data yang sudah kami terima dari pihak penentu lokasi yang akan dituju sebagai tempat sosialisasi. Itu mungkin sebagai hal-hal yang perlu diketahui oleh calon siswa baru. Oke, terima kasih Pak Ahen yang telah memaparkan dan telah kita simak sangat jelas sekali ya apa-apa yang disampaikan, terutama kaitannya
dengan adanya usaha-usaha kita untuk meminimalisir ya dengan adanya perubahan-perubahan seperti ini dibandingkan dengan tahun kemarin, itu dengan adanya usaha-usaha nanti adanya sosialisasi ke sekolah-sekolah itu. Dan terima kasih, barangkali masih ada yang perlu ditambahkan Sedikit dari tambahan Pak Bobi. Pak Rian, silakan. Terkait dengan proses ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa proses PPDB ini bisa dilaksanakan kalau misalkan akun PPDB sudah ada. Jadi pastikan akun PPDB kalian itu dapatkan dari operator SMP. Setelah akun didapatkan, silahkan daftar. Silahkan daftar. Setelah proses pendaftaran, itu kan dijadwal tanggal 3 sampai tanggal 7 Juni itu pendaftaran. Sedangkan pengumuman itu tanggal 19 Juni itu tanggal pengumuman. Ada proses di jeda waktu tanggal 8 sampai tanggal 18 itu kan jeda proses. Di situ ada sistem verifikasi. Verifikasi melalui sistem berdasarkan aturan yang ada. Jadi kalau misalkan kakaknya buram tidak jelas, bisa jadi ditolak. Makanya saya tegaskan kembali, file-file ataupun file scan yang diperlukan untuk pendaftaran diusahakan yang asli, diwajibkan yang asli, dan diusahakan jelas tulisannya. Jangan sampai kita foto ternyata kurang jelas atau buram. Jadi itu bisa jadi ditolak oleh sistem. Makanya saya tegaskan kembali, pastikan file-filenya itu jelas. Kemudian pastikan juga menyelesaikan proses pendaftaran. Karena ada kasus di tahun sebelumnya, Pak Bobi. Ada yang merasa sudah daftar, sudah mengisi dan sebagainya, ternyata belum proses di akhirnya. Belum klik kirim atau selesai. Jadi anggapan dia sudah selesai, ternyata setelah pengumuman Belum diklik kirim. dia tidak terdata. Pak, saya sudah daftar. Setelah di cross check ternyata dia belum diklik kirim, padahal data sudah lengkap. Iya. Jadi yang pertama pastikan akunnya sudah ada, yang kedua berkasnya dilengkapi, disiapkan. Termasuk yang kejuaraan, karena kejuaraan berbeda dengan yang sebelumnya. Yang aslinya harus ada, contohnya seperti ini. Ini yang aslinya. Ini harus difotokopi dulu. Nanti minta tanda tangan legalisir. Legalisir itu bukti sah bahwa ini sertifikat asli. Sertifikat kejuaraan, misalkan Popilda. Berarti diutamakan penyelenggaranya. Kalau misalkan bukan penyelenggaranya gimana Pak? Karena di Kuningan, tapi saya sering ke Majalengka karena mewakili Majalengka. Berarti silakan ke dinas terkait. Misalkan OSN, berarti ke dinas pendidikan. Gitu. Itu Pak sedikit tambahannya. Jadi setelah akun ada, dipersiapkan berkasnya. Setelah itu boleh daftar. Setelah daftar, cek akun masing-masing di HP masing-masing, karena di jeda waktu itu sebelum pengumuman ada proses validasi atau pengecekan data by system. Nanti bisa jadi disahkan kalau berkasnya sesuai, nanti diverifikasi. Tapi kalau misalkan berkasnya ada yang kurang lengkap atau tidak sesuai, bisa jadi dikembalikan. Maka kalau sudah dikembalikan itu harus diperbaiki. Karena kalau sudah dikembalikan berarti itu tidak masuk ke sistem pendaftaran karena kekurangan data, misalkan misalkan foto orang tuanya belum ke-upload atau salah masukkan, harusnya foto atau file kartu keluarga tapi dimasukkannya malah fotokopi KTP orang tua, berarti kan itu kesalahan. Kesalahan itu pasti ditolak oleh sistem. Sehingga apa? Dikembalikan ke akun masing-masing. Harus diperbaiki. Makanya setelah proses pendaftaran selesai, cek akun secara berkala. Karena di situ bisa dicek apakah proses pendaftaran kita diverifikasi atau ditolak. Ditolaknya bisa jadi berkasnya kurang atau file kurang jelas. Terima kasih ya. Itu podcast dari SMA Negeri 1 Rajagaluh ya.
untuk penerimaan peserta didik baru di tahun 2024-2025 ya. Silahkan kepada para pendaftar, jangan pesimis, silahkan daftar ya ke SMA Negeri 1 Raja Galuh di tahap 1. Jangan lupa tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 Juni tahun 2024 ya. Dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan ya dari kami berempat ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.